Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel pengabdian masyarakat saya dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Anggota Ranting Aisyah Sidomulyo melalui Gerakan Lumbung Hidup Aisyah dengan Ketua saya sendiri, Tri Mariati, beranggotakan Ibu Hasnah Rimiati dan Farisna Permatasari dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun latar belakang dilakukan pengabdian masyarakat adalah bahwa kita sebagai seorang perempuan di masa kini, terutama dalam menghadapi COVID-19, harus mampu untuk menjadi wanita yang tangguh. Untuk menjaga ketahanan pangan, pimpinan Pusat Aisyah menghimbau kepada anggota Aisyah untuk menggalakkan lumbung hidup. Apakah itu lumbung hidup? Jadi lumbung hidup itu adalah suatu pemanfaatan pekarangan yang dikelola baik itu secara individu maupun juga kelompok yang bisa meningkatkan ketersediaan karbohidrat, vitamin, mineral, obat-obatan dan juga protein baik dari produk sayuran, umbi-umbian, dan lain-lain, maupun juga protein hewani, misalnya ikan dan unggas. Adapun tujuan dari lumbung hidup adalah meningkatkan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, baik itu di perkotaan maupun juga pedesaan. Di samping itu juga meningkatkan perekonomian keluarga. Dari hasil analisis situasi di lapangan, ada dua masalah yang dihadapi oleh mitra. Dalam hal ini adalah Ranting Aisyah Sidomulyo. Yang pertama adalah aspek fisik, yaitu terkait dengan optimalisasi lahan pekarangan. Ya, jadi masih banyak dilihat lahan yang kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, usul dari pengurus Aisyah, Ranting Aisyah Sidomulyo, bahwa perlu adanya pemanfaatan pekarangan itu, yaitu yang diusulkan adalah ditanami lidah buaya atau aloe vera. Jadi mengapa aloe vera? Bahwa aloe vera atau lidah buaya itu adalah sangat bermanfaat, ya, baik itu untuk kesehatan maupun juga nanti pada akhirnya akan bisa menambah penghasilan rumah tangga, ya, dari anggota Aisyah. Karena aloe vera yang sudah besar itu nanti bisa dijual, ya, bisa dijual yang nanti akan menambah penghasilan dari ekonomi rumah tangga. Kemudian permasalahan yang kedua adalah aspek SDM. Dari hasil wawancara dengan pengurus Aisyah, bahwa selain pentingnya untuk dimanfaatkan pekarangan yang masih kosong, penting untuk memberikan pembekalan kepada anggota Aisyah untuk diberi keterampilan. Jadi bagaimana cara untuk mengolah aloe vera itu menjadi berbagai macam makanan maupun juga minuman, yang nanti pada akhirnya ya juga akan bisa meningkatkan perekonomian keluarga, ya, karena dari olahan bahan baku itu nanti bisa dijual. Adapun solusi permasalahan yang akan dilakukan, ya, dalam kelompok ini adalah yang pertama terkait dengan aspek fisik tadi, masih luasnya lahan masyarakat yang belum optimal, maka perlu nanti akan dilakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang bagaimana mengoptimalkan lahan pekarangan tersebut dengan membudidayakan tanaman lidah buaya atau aloe vera. Ya, di samping itu juga nanti akan diberikan bantuan berupa bibit lidah buaya atau aloe vera. Kemudian terkait dengan permasalahan SDM, ya, tadi masih rendahnya pengetahuan kemampuan untuk mengolah bahan makanan, maka akan diberikan pelatihan bagaimana cara untuk mengolah aloe vera itu menjadi berbagai macam produk. Adapun tujuan pengabdian masyarakat ini adalah
Ya, ada dua. Yang pertama dari aspek optimalisasi lahan pekarangan adalah bagaimana nanti anggota Aisyah itu mampu untuk mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pekarangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, dari aspek SDM, tujuan pengabdian masyarakat adalah agar supaya anggota Aisyah mampu untuk mengolah berbagai macam olahan makanan dengan bahan baku aloe vera. Metode pelaksanaannya, langkah yang pertama adalah melakukan observasi kepada mitra, yang kedua adalah penyerahan bibit aloe vera dan peralatan pelatihan, tahap yang ketiga penyuluhan dan pelatihan, tahap yang keempat evaluasi penyuluhan dan pelatihan, serta tahap monitoring. Untuk observasi mitra, kegiatan yang dilakukan dalam observasi kepada mitra adalah melakukan silaturahim dan musyawarah dengan pimpinan ranting Aisyah Sidomulyo sebagai mitra tentang apa saja permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Di samping itu juga menyepakati tentang lokasi, sosialisasi atau pelatihan dan jadwal yang tepat yang dirancang sehingga proses sosialisasi maupun juga pelatihan dapat berjalan aman dan nyaman bagi peserta. Kemudian tahap yang ketiga tadi adalah penyuluhan dan pelatihan. Nah, dalam tahap ini pertama yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi tentang gerakan lumbung hidup Aisyah. Yang kedua adalah dilakukan penyuluhan tentang bagaimana cara untuk membudidayakan aloe vera. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan pelatihan tentang bagaimana mengolah makanan atau minuman dari bahan baku aloe vera. Langkah yang berikutnya adalah tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari pelatihan tersebut. Nah, jadi di sini nanti kami akan bertanya kepada peserta pelatihan untuk mengetahui ya apakah mereka benar-benar sudah memahami dari materi yang diberikan. Kemudian pada tahap monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemajuan bibit aloe vera yang sudah diberikan. Berikut disampaikan foto hasil kegiatan. Yang pertama ada penyuluhan budidaya aloe vera, kemudian penyerahan bibit aloe vera, sosialisasi gerakan lumbung hidup Aisyah, penyuluhan pembuatan es krim dan nata de aloe vera, praktek pembuatan es krim dan nata de aloe vera. Dan ini adalah contoh produk jadi nata de aloe vera dan produk jadi es krim. Hasil evaluasi: 1. Bahwa tingkat pemahaman tentang tanaman aloe vera peserta penyuluhan dan pelatihan sekarang menjadi paham apa sih manfaat dari tanaman aloe vera itu atau lidah buaya itu. Kemudian bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara untuk memanennya, dan bagaimana cara untuk mengolahnya. Nah, sebelum diberi pelatihan penyuluhan dan juga pelatihan, mereka tidak paham ya apa sih manfaat dari tanaman aloe vera itu sendiri, sehingga banyak sebenarnya ibu-ibu yang sudah menanam aloe vera ini atau lidah buaya tapi karena tidak paham ya dibiarkan saja. Kemudian yang kedua, peserta pelatihan juga sangat senang dengan pelatihan pembuatan es krim dan nata de aloe, ya bahkan minta untuk diberi pelatihan lagi selain minuman tersebut dengan bahan baku aloe vera. Kemudian tahap yang berikutnya tadi adalah monitoring. Nah, ini adalah hasil monitoring yang kita lakukan, ya, yang kita berikan contoh di sini adalah untuk yang kelompok. Ya, jadi untuk yang tahap terakhir yang monitoring yang kita lakukan bahwa bibit aloe vera itu sudah semakin tumbuh bagus ya, sudah besar ya. Padahal ini baru 3 bulan. Nah, insya Allah nanti 3 bulan lagi bisa dipanen, kemudian bisa diolah menjadi berbagai macam produk.
Kemudian yang berikutnya adalah hasil dan implikasinya. Jadi anggota Aisyah Ranting Sidomulyo sudah memahami tentang pentingnya gerakan lumbung hidup Aisyah dan sudah memanfaatkan pekarangan di sekitar tempat tinggal walaupun dengan bibit aloe vera yang masih terbatas seperti itu. Nah, implikasinya dalam jangka panjang bahwa aloe vera ini akan bisa meningkatkan penghasilan keluarga karena tanaman ini bisa laku dijual. Kemudian yang berikutnya, bahwa anggota Aisyah Ranting Sidomulyo sudah memahami bagaimana cara untuk mengolah minuman dari bahan baku aloe vera tadi, ya tadi berupa nata de aloe dan aloe es krim. Nah, implikasinya nanti dengan produk olahan ini akan bisa menambah kesehatan keluarga dan juga dalam jangka panjang nanti akan bisa menambah penghasilan keluarga. Ya, karena dengan olahan bahan baku dari aloe vera itu nanti bisa dijual. Simpulannya, satu, bahwa anggota Aisyah Ranting Sidomulyo itu sudah mampu untuk mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah untuk mengoptimalkan lahan pekarangan dengan menanam aloe vera. Yang kedua, anggota Aisyah Ranting Sidomulyo sudah mampu untuk mengolah berbagai macam olahan makanan dengan bahan baku aloe vera berupa aloe es krim dan nata de aloe. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.